Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Johnny Edu Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Photoshop CS6. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari fungsi tools ya yang ada di Photoshop CS6. Nah, di awal ini kita akan mempelajari fungsi daripada Move Tool dan Rectangular Marquee Tool, gitu ya. Jadi kita akan pelajari dua fungsi ini dulu di awal-awal. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama kita akan membuka dokumen dulu. Ya, di sini saya sudah siapkan dokumen yang akan kita uh, kelola. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa objek gambar gitu ya. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Yang pertama kita akan menggunakan fungsi rectangular marquee tool. Nah, rectangular marquee tool ini ya dapat kita gunakan untuk menseleksi objek ya dalam bentuk persegi, ya segi empat atau persegi panjang atau balok gitu ya, seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Nah, yang pertama saya akan coba menseleksi persegi panjang ya dengan menggunakan rectangular marquee tool. Oke, teman-teman klik kanan di objek ini, kemudian pilih rectangular marquee tool, kemudian arahkan pointernya ya ke objek yang akan kita seleksi. Nah, misal di sini ya saya akan memilih persegi panjang. Ya, klik bagian ujung awal ya, kemudian tahan klikkan pada mouse, kemudian tarik ya sampai dengan ujung akhir batas di mana kita akan menseleksi. Nah, setelah itu lepaskan. Kemudian di sini akan muncul ya hasil seleksi kita. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy objek ini untuk memisahkan persegi panjang ini dengan dokumen asalnya gitu ya. Oke, dengan cara bagaimana? Dengan cara Ctrl plus J ya, teman-teman tinggal ketikkan ya atau klik pada keyboard ya kombinasi Ctrl dan J ya. Ctrl plus J. Nah, kemudian akan muncul layer baru ya. Di sini layer 1. Nah, pada layer 1 ini kita bisa rubah namanya ya menjadi, misalnya di sini saya buat balok ya. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana cara melihat hasil seleksi kita. Nah, dengan cara nonaktifkan layer background di sini dengan mengklik gambar mata ya, indicate layer visibility-nya kita nonaktifkan, maka layer baloknya aktif. Nah, selanjutnya balok yang sudah kita seleksi ini bisa kita pindah-pindahkan, yaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan move tools ya. Nih, kita bisa pindahkan ke tengah, ke sudut dan seterusnya sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Oke, nah itulah fungsi daripada rectangular marquee tools. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan elliptical marquee tool. Nah, untuk elliptical marquee tool ini fungsinya adalah untuk memilih objek ya dalam bentuk bulat sempurna atau dalam bentuk bulat lonjong atau elips gitu ya. Oke, mari kita coba. Nah, kalau kita pengen misalnya membuat atau menseleksi ya dalam bentuk bulat sempurna ya, maka teman-teman tinggal arahkan posisi pointer. Misalnya dari mana? Misalnya saya pengen memilih bulat sempurna dari kotak ini. Kotak ini saya akan membentuk sebuah lingkaran ya, sebuah objek lingkaran baru misalnya dari kotak ini. Maka kita arahkan, misalnya saya mau ambil dari pojok kiri atas gitu ya. Nah, kemudian sebelum klik mouse ya, klik shift dulu, tekan shift ya, tekan shift supaya kita nanti bisa mendapatkan bulat sempurna. Kemudian baru klik mouse, kemudian tarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sana gitu ya, ukuran width and height-nya itu sama ya, 2.219 in, kemudian height-nya 2.219 in juga gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan seleksi kita, teman-teman lepaskan mouse terlebih dahulu, baru diikuti shift-nya ya, baru kita dapatkan bulat sempurna gitu ya. Nah, ini caranya sama tadi kalau kita ingin mengcopy
ya. Kalau ingin mengcopy, teman-teman tinggal kontrol kombinasikan dengan J, ya, kontrol J. Kontrol J, maka dia akan muncul layer baru, ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya layer satu tersebut. Atau mungkin mau ganti nama dulu, misalnya apa? Lingkaran, gitu ya. Oke, kita kemudian nonaktifkan background, maka lingkarannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia, ya. Jadi lingkaran kita sudah jadi. Oke. Nah, bagaimana kalau saya mau membuat bentuk elips gitu ya, atau memilih bentuk eklips gitu ya, atau apa namanya, lonjong gitu ya. Oke, kita akan coba. Ini kita hapus dulu ya. Untuk menghapus, teman-teman tinggal klik ya layer yang kita ingin hapus, kemudian tarik ke bawah, masukkan ke dalam tong sampah ya. Maka dia akan terhapus. Nah, kemudian kita akan coba menseleksi dalam bentuk elips ya. Sama, kita menggunakan elliptical marker tool. Kalau tadi kan bulat sempurna, sekarang elips. Caranya sama, tapi tidak usah tekan shift. Kalau kita tekan shift tadi untuk memilih bulat sempurna. Nah, sekarang saya pengen bentuknya lonjong ya, atau elips. Oke, mari kita coba. Kita tarik ya. Nah, seperti ini. Maka teman-teman bisa lihat di sana width and height-nya kan berbeda. Tapi kalau teman-teman kombinasikan dengan pencet atau tekan shift, maka dia akan menjadi bulat sempurna. Kalau shift-nya saya lepaskan, maka dia akan menseleksi bentuk lonjong atau elips ya. Kemudian saya lepaskan, kemudian saya akan copy ya dengan cara kombinasi Ctrl dan J. Nah, maka kita sudah dapat menseleksi. Nah, di sini kita ganti misalnya apa? Lonjong ya. Saya buat namanya lonjong. Nanti teman-teman bisa membuat nama apa lah ya, bebas. Mau lonjong, mau elips gitu ya, atau apa. Nah, kemudian kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Ya, kemudian kita bisa pindahkan juga dengan menggunakan fungsi move tool. Nah, kalau ada ya message seperti ini ya, di sini ada pesan could not use the move tool ya because no layer are selected. Jadi belum ada layer yang terseleksi katanya di sini karena kita belum menseleksi ya. Nih, caranya adalah tinggal klik di sini ya untuk menseleksi, baru bisa kita pindahkan. Gitu. Atau tadi ya dengan cara klik kanan kita pilih lonjong, baru dia akan bisa pindah. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini dalam penggunaan fungsi daripada move tools gitu ya, dan juga rectangular marker tools dan elliptical marker tools ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam pembahasan fungsi tools pada Photoshop CS6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.